Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bella di sini saya akan melanjutkan pembahasan teman saya yaitu Jihan yang membahas tentang hukum Archimedes. Bella di sini langsung saja saya akan masuk ke contoh soal Archimedes. Balok kayu yang berukuran panjang 2,5 meter, lebarnya 0,5 dan tebalnya 0,4 meter. Jika kayu tersebut tenggelam dalam air dan massa jenis air 1000 kg per meter kubik, maka gaya tekan ke atas adalah diketahui panjangnya 2,5 meter, lebarnya 0,5 meter dan tebalnya 0,4 meter. Dan massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Sesuai yang dijelaskan pada teman saya, adapun gaya angkat ke atas rumusnya itu Rho GV. Pertama kali kita harus mencari volume, yaitu rumusnya P kali L dan kali tebal, yaitu 2,5 kali 0,5 dan kali 0,4, hasilnya 0,5 meter. Adapun gaya angkat ke atas yaitu Rho GV. Nilai massa jenis airnya yaitu 1000 dikali 10 kali 0,5 sama dengan 5.000 Newton. Baiklah, kita langsung saja masuk ke kasus yang keempat. Pernah nggak sih kita mencuci mobil di tempat pencucian mobil yang menggunakan pompa hidrolik? Pernah nggak kita berpikir kenapa bisa mobil yang sebesar ini dan seberat ini, beratnya juga bisa mencapai beberapa ton, dan pompa hidrolik tersebut yang kecil, kenapa bisa dia mengangkat sebuah mobil yang besar? Untuk menjawab kasus tersebut, alangkah baiknya kita membahas tentang hukum Pascal untuk mempermudahkan menjawab kasus tersebut. Adapun yang bunyi hukum Pascal, tekanan yang diberikan zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama dan sama rata. Maksudnya yaitu tekanan yang masuk sama dengan tekanan yang keluar, sehingga rumus tekanan yaitu gaya berbanding balik dengan luas penampang. Jadi dalam kasus tersebut, jika tekanan yang sama dan bila luas permukaan meningkat, maka gayanya juga akan meningkat. Prinsip inilah yang digunakan pada dongkrak hidrolik, di mana pada pompa hidrolik terdapat dua luas penampang, di mana luas penampang yang pertama yang ditekan akan menghasilkan luas permukaan yang kecil, dan apabila luas permukaan yang kedua pada pompa hidrolik kita tekan, maka luas penampang yang kedua pada pompa hidrolik akan menumpuk beban yang lebih besar. Akibatnya gaya yang bekerja pada kedua luas permukaan pada pompa hidrolik juga akan meningkat, sehingga dengan gaya ini yang meningkat, maka beban yang berat akan mudah diangkat oleh sebuah pompa hidrolik tersebut. Baiklah, langsung saja kita masuk ke contoh soal untuk mempermudahkan pemahaman teman-teman. Contoh soalnya yaitu luas penampang dongkrak hidrolik masing-masing 0,04 meter kuadrat dan 0,10 meter kuadrat. Jika gaya masukan adalah 5 Newton, berapa gaya keluaran maksimum? Diketahui luas penampang pertama yaitu 0,04 meter kuadrat dan luas penampang yang kedua 0,10 meter kuadrat, dan gaya pertama yang dimasukkan yaitu 5 Newton. Yang ditanya yaitu gaya yang kedua. Adapun dari rumus hukum Pascal tersebut yaitu F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Kita masukin langsung nilainya yaitu 5 per 0,04 sama dengan F2 per 0,10. Langsung saja kita kali silang 0,04 F2 sama dengan 0,5.
F2 sama dengan 0,5 per 0,04. Hasilnya itu 12,5 Newton per meter kuadrat. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas yaitu poin yang ketiga, yaitu tekanan pada zat gas. Sebelumnya kita telah membahas tentang tekanan pada zat padat dan zat cair yang mempunyai sebuah tekanan. Apakah udara dan gas mempunyai sebuah tekanan? Kita langsung saja masuk ke contohnya, yaitu suatu gelas berisikan dengan air, kemudian dibalikkan. Ternyata kertas HPS tersebut dapat menahan sebuah air agar tidak tumpah. Kenapa peristiwa ini bisa terjadi? Karena di luar gelas, udara memiliki tekanan yang lebih besar daripada tekanan yang di dalam gelas. Karena di dalam gelas ini terdapat zat cair yang selalu berubah bentuk, sehingga tekanan udaranya di permukaannya selalu berubah. Akan tetapi jika ditutupi dengan sebuah kertas HPS, maka air tersebut tidak tumpah, sehingga udara yang di luar mendorong sebuah kertas HPS ke permukaan di sini. Akibatnya air di dalam gelas tidak akan tumpah. Adapun hukum tekanan zat gas yang dikemukakan oleh Robert Boyle yang berbunyi, hasil kali tekanan dan volume dalam ruang tertutup akan selalu tetap asalkan suhu gas tidak berubah. Jadi dapat disimpulkan bahwa P dikali V sama dengan C, di mana P merupakan tekanan dan V merupakan volume dan C merupakan bilangan tetap. Jadi dapat disimpulkan bahwa rumusnya yaitu V1 dikali V1 sama dengan V2 dikali V2. Adapun contoh dari tekanan zat gas yaitu suatu ruangan tertutup mengandung gas dengan volume 200 meter kubik. Jika tekanan ruang tersebut adalah 60 cm3, hitunglah tekanan gas pada ruangan jika volumenya menjadi 150 meter kubik. Diketahui V1 sama dengan 200 meter kubik dan P1 sama dengan 60 cm3 dan V2 sama dengan 150 meter kubik. Ditanya V2. Sesuai dengan rumus dari hukum Robert Boyle, yaitu V1 sama dengan V1 sama dengan P2 dikali V2. Jadi 60 kali 200 sama dengan P2 kali 150. 150 P2 sama dengan 12.000. P2 sama dengan 12.000 per 150. P2 sama dengan 80 cm Hg.